saya motivasinya satu adalah apa yang ingin saya tuju, apa yang ingin saya capai, ya, harus berjuang. Oh begitu. Siap. Saya dengar-dengar bukan karena apa ya? Bukan karena cuma karena alasannya kehidupan, tapi terlebih daripada itu. Saya dengar-dengar mau cari mama baru. Benar nggak ya? Dia dulu Palenan Lintana yang dekat Palenan. Ada. Ke Kalimantan. Nande lagi nih karena membaca modelnya ya. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayui teman-teman. Oke, selamat pagi buat kalian. Selamat beraktivitas pastinya, atau siap-siap beraktivitas teman-teman. Nah ini aku kedatangan kawan lagi. Habis keliling. Habis dari mana bro? Kita langsung saja tanya-tanya. Dari Toli-Toli, daerah Kalonga, daerah Kalo, dia masuk ke pesisir daerah kota Toli-Toli. Terus kalau perjalanan bagaimana bro? Enak? Wah, luar biasa. Jalanannya luar biasa. Sulawesi Tengah itu masih hanya sekedar Toli sampai Gorontalo saja tidak. Kita jadi jalan ke Toli-Toli, Bali 8 jam. Terus Toli-Toli Jadi kamera gitu. lalu itu perjalanan 5 jam. Si kawan ini keliling betul ya, mulai tembus sudah Kalimantan, luar biasa, patut diapresiasi teman-teman ya. Ini betul-betul bukan pejuang lagi ya, petarung. Kalau bahasa saya itu petarung kawan ya. Langsung tanya-tanya bagaimana pengalaman perjalanannya sejak menginjak kaki di tanah Sulawesi kawan. Sampai kembali lagi nih, namanya ke Toli-Toli bagaimana, berapa jam, tadi kan sudah 8 jam. Terus jalanan mulus enggak? Yang pertama, perjalanan hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mantap, oke. Itu satu. Kedua, Bapak pasar pelet. sesuatu yang tidak kita perjuangkan tidak akan pernah kita gapai. Mantap, gokil. Jadi tidak cukup dengan doa kawan ya? Oh tidak, Ya. tidak cukup dengan doa. Harus kerja keras. Harus kerja keras. Kalau ada di atas kalimat di atas kerja keras, Ya. ya itu harus mungkin lebih dari itu. Kan begini bro, namanya dalam proses perjalanan namanya bisnis atau usaha apapun itu, tentunya kan kita akan menemukan titik di mana kita pernah terguling, jatuh, Pasti. berdiri lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Pasti. Apakah kita ini mengalami bahagia yang sama? Kalau itu Atau makanan hari-hari kawan? itu sudah makan hari-hari. Sampai rambut saya lihat sudah Oh, putih-putih. sudah mulai karena saking jarang mandinya, Oh gitu. jarang sampo. Ini kita pagi nih teman-teman ya. Pagi ini kita belum pada mandi. Pada perjalanan Belum tidur malah ya. betul belum tidur, hanya tidur ayam kata orang kampung, tidur ayam di perjalanan mobil. Ya mengenai perjalanan seorang untuk mencapai sebuah tujuan itu yang memang tidak mudah. Tapi sepanjang kita bisa menikmati perjalanan itu, kita nikmati jerih payah, pahit manisnya, ya kita akan happy saja. Nah, tapi perjalanan saya Toli-Toli ke lokasi pesisir daerah Toli-Toli, dorong, Ngeri. bos. Kan ada juga beberapa orang atau ada orang tidak sampai sekeras cara kita meninggalkan kampung sejauh ini. Kan ada juga orang Meninggalkan saudara, keluarga. dia meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, terutama ibu, bapak kan. Ya. Nah, cuma apa yang membuat si bro ini sehingga sampai harus jauh dari tanah Jawa sampai ke tanah Sulawesi? Tentunya kan hanya kalau dibilang kita cuma mau mencari sesuap nasi, kenapa nggak di kampung namanya?
Oke. Mungkin itu bisa dikupas dulu lah. Apa dulu saya sudah mau apa motivasinya atau apanya ya. Coba kita akan tanya ke beliaunya kawannya. Oke, ya. Kita persilahkan kawannya sama setiap orang itu punya tujuan ya. Salah satu pertanyaannya tadi adalah kita masing-masing punya tujuan, tapi jangan lupa prinsip itu tetap yang harus dijaga dalam diri masing-masing. Kita punya prinsip dalam hidup ini kan, punya persepsi yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi saya motivasinya satu adalah apa yang ingin saya tuju, apa yang ingin saya capai, ya, harus berjuang. Oh begitu. Siap. Saya dengar-dengar bukan karena apa ya? Bukan cuma karena alasannya kehidupan, tapi terlebih daripada itu. Saya dengar mau cari mama baru. Benar nggak itu? Benar nggak itu, bro? Coba bro, cerita bro. Ini sorry ya buat istrinya di sana, sorry ya kita. Ini bahaya ini dalam begini pertanyaan menjebak, saya juga menjebak. Wah, repot ya. Kan begini bro, begini ya. Ini kita jujur aja. Nah, yang namanya istilahnya kebutuhan itu ketika kita terikat masih dalam suami istri. Tidak bisa dipungkiri, jangan munafik, kita nggak bisa munafik juga ketika kebutuhan biologis itu nggak terpenuhi, tentunya dia akan memberontak sewaktu-waktu. Ya. Apalagi ya bro, kalau kita di daerah-daerah itu kita lihat mungkin seperti si bro bilang tadi, ada janda kan ada janda lah yang mungkin lagi hot Pak Henol atau gimana. Itu kan manusia biasa bro, manusia normal ketika itu ketika muncullah perasaan itu, sisi kebahagiaan. Oke, saya paham. Bagaimana itu pengaruhnya bro? Apakah langsung ingat anak atau bahkan bilang begitu? Siapa lagi anaknya si bro? Mesa itu langsung bagaimana bro? Coba bagaimana dengan pengalaman memang janda itu? tidak bisa munafik kalau hal-hal yang seperti itu, karena itu bagian dari fitrahnya manusia begitu. Betul. Tapi jangan lupa apa yang menjadi tujuan utama, itu jangan sampai lupa. Dan jangan sampai itu terjadi juga. Tapi ketika Anda sudah pada saat melintas pikiran begitu yang namanya laki-laki, satu yang perlu diingat, jangan sampai lupa dengan apa yang menjadi tujuan Anda. Itu saja. Tapi kan begini bro, begini ya. Nah ini kok malah pembahasannya lebih ke sana, bukan masalah perjalanan. Oh iya, oke, kita lanjut. Ini nanti saya lama-lama saya blacklist ini di YouTuber begini nih. Jangan lupa rokok dulu bro. Oke, kita akan bertanya masalah yang lebih ini ya. Karena kalau soal masalah tadi sisi ke biologisnya teman-teman, itu nggak perlu kita dulu ke ranah itu, karena momennya. Sebetulnya saya mau tanya memang juga bagaimana pengalamannya waktu di Toli-Toli, kemudian di Gorontalo. Oke, kita langsung ke Pak Bosnya. Oke bro, bagaimana di Gorontalo bro? Mungkin dari segi sosialnya di mana, apakah kemudian di sana apakah lebih dominan mayoritas dari segi suku, bahasanya? Kan saya dengar juga di sana menggunakan bahasa Bajo ya. Mungkin ya. Ada nggak? Suku Bajo. Oke, coba kita langsung guys. Jadi mengenai sosial, ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang yang relatif baik menurut versi saya. Karena sebetulnya kebaikan itu tidak bisa kita temukan tiba-tiba. Kadang kita di masa lalu kita pernah berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, sehingga prinsipnya adalah untuk hal sosial atau apapun itu, jika kamu menanam sebuah kebaikan di masa lalu, ya mungkin kamu tidak sadar bahwa di masa yang akan datang kau akan menemukan orang-orang yang baik. Nah itu jadi dalam konteks perjalanan saya, alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang baik, diterima di kampung orang-orang baik, dan relatif ya menyenangkan
perjalanan sampai ke tempat itu karena bertemu dengan orang-orang Yaman, sehingga kita banyak fokus untuk apa namanya, Itu yang di Gorontalo atau di yang itu bro? yang di Toli-Toli. Kalau di Gorontalo saya nggak lama di sana, cuman hanya menemui buyer saja. Berarti bahasa Toli-Toli kalau nggak salah juga itu masih Bugis bro, masih bahasa Bugis itu. Saya kurang tahu ya di sana itu bahasa Bugis apa. Tapi saya dengar juga ada suku Bajo di situ. Baju. Pantai. Ya, rata-rata kalau baju itu rata-rata mereka di. Berarti suku kita ya? Iya. Satu suku ya? Satu suku, cuman Bagaimana dialektikanya bro? bahasanya ya tidak jauh-jauh beda kesamaannya. Kan si bro ini kawannya bergerak dalam bisnis atau usaha beli teripang atau hasil laut ya bro. Iya. Nah bagaimana potensi di sana bro? Prospek kedepannya Kalau di kayak Toli-Toli, untuk teripang lah saja. Kalau di Toli-Toli dan Gorontalo, itu rata-rata di daerah pesisir. Jadi untuk peluang-peluang khususnya di hasil laut di daerah Toli-Toli dan Gorontalo itu cukup menjanjikan sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita untuk jemput bola. Karena di daerah Sulawesi Tengah saya lihat itu memang sangat potensial Untuk karena teripang, bro. untuk teripang itu hasil laut, karena alamnya itu masih alami, Masih terjaga. masih betul-betul terjaga. Belum ada Tidak ada penyemprotan pemrotasan, tidak atau ada pengeboman. potasium, pengeboman itu Oh, tidak belum ada. Jadi Luar biasa ekosistem lautnya itu Wah, akan masih terjaga bro ya. Masih. Seharusnya kan seperti itu juga. Di tempat-tempat lain untuk ada kemarin itu ada saya menemukan seseorang yang mengatakan begini, nggak beli daging kerang gimana kata orang sana. Loh, tidak pak, di sini banyak kerang katanya mahal juga. Berapa saya bilang? Itu 100.000 daging. Weh pak, kalau bisa saya bilang itu jangan kerja itu kerang. Karena apa? Saya pernah membaca sebuah artikel itu, kerang itu bagian dari ketahanan alam khususnya laut, dilindungi. Kenapa itu dilindungi? Nggak boleh diganggu atau diambil Karena dia kan di dalam batu bro ya. di dalam batu merusak alam ya kan. Kemudian kalau itu terjaga, nah itu alam juga akan ikut terjaga. Kira-kira begitu yang saya baca sekilas. Karena setahu saya juga kalau macam kerang kan nempel di dalam batu. Nah otomatis kalau kita mau ambilnya paling tidak itu dirusaki dulu. Ya batunya. betul. Iya kan? Nah, itu yang membuat rusak. Jadi karang. Jadi gini buat teman-teman khususnya bagi pesisir pantai yang kemudian backgroundnya memang penangkap hasil laut ya atau teripang atau kerang ya jangan itu perlu dijaga karena itu untuk cucu-cucu kalian kawan untuk menjaga ke depannya ya. Jangka panjang. Salah satu daerah yang saya temui di kampung kita itu kan karang kan sudah bukan lagi rusak bro, hancur. Kima diambil, pengeboman. Bukan cuma gimana bro, batunya yang dijual. Itu yang bahaya sekali kawan. Itu secara Jadi tidak bagaimana itu? Itu secara tidak langsung itu sudah membunuh generasi orang Kampung Baju di Kepulauan Seribu. Tapi tanda kutip ya kawan, bukan membunuh orangnya, tapi mata pencahariannya yang notabene memang bergantung ke laut ya, ke hasil laut. Makanya jaga alammu, jaga lautmu, berharap insya Allah masa depanmu akan cerah. Ngomong-ngomong bro, katanya si bro ini nggak bisa menyelam, tapi kan orang Bajo ini seharusnya orang Bajo itu kan identik dengan pintar menyelam, kemudian Saya memang bukan ahli, tapi ada sedikit wawasan sedikit saja. Tapi bisa menyelam kan bro? Berenang bisa kan? Bisa. Sampai berapa meter itu bro? 7 meter paling. Ya bohong 2 meter lah. 2 meter. Setahu saya kalau cerita 7 meter itu mungkin tahun 2000-an barangkali bro ya. Masa-masa kita masih kecil-kecil itu. Kalau sekarang mungkin 1 meter itu sudah pusuh-pusuh dia kawannya. Termasuk saya juga karena sudah bertahun-tahun bahkan sudah puluhan tahun kita hidup di kota ya. Itu karena ya lagi-lagi persoalan paling tidak kita keluarlah lagi dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua kita yang hidupnya cuma mengharap dari
mata pencahariannya cuma di laut. Karena kenapa? Begini teman-teman, kita sama sedikit cerita ya. Karena di daerah Jawa Timur itu, khususnya kecamatan Kepulauan Sepekan itu, kalau kita berharap bergantung masih mata pencaharian kita ke laut, ya habis kita. Karena seperti itu tadi, batunya aja bukan cuma dihancurkan, diambil baru dijual kawan. Ini real, kita cerita bukan hanya sebatas cerita hoak ini, enggak, itu kenyataannya. Nah, dan saya sama si bro ini, kita jauh-jauh tinggalkan Jawa Timur sampai ke sana kemari, tentunya lagi-lagi selain kita mencari sesuap nasi, ya tentunya untuk memperbaiki ke depannya. Yang kita pikir itu cucu-cucu kita, bro ya. Siap. Makanya kita mencoba untuk turun dalam dunia usaha, dunia bisnis. Nah, si kawan saya termasuk salut sama si bro ini. Dia keliling betul, keliling Indonesia, tembus di mana-mana. Mungkin saya juga nggak tahu setelah nanti Sulawesi, prospeknya setelah balik ke Jawa, mau kemana lagi bro nanti. Nah, kita mau tahu ini saran buat kita semua, terutama juga saya, karena selama ini saya cuma keliling Sulawesi. Kalau si kawan yang sudah keliling Indonesia, bagaimana saran si bro mengingat pengalamannya sejauh ini buat teman-teman yang di sana yang memang backgroundnya sama dengan si bro ini, artinya jiwa-jiwa ya gitulah seperti itu. Satu saran saya adalah Bapak saran saya adalah satu, pinginnya ke sepanjang Anda punya kemauan, punya tujuan, punya cita-cita, ya eksekusi dan perjuangkan. Jangan pernah menyerah. Ya, saya belum apa-apa. Saya juga tidak tahu nanti ke depan sukses atau tidak. Itu urusan Anda mau bergerak, punya kemauan tinggi untuk mencapai sebuah tujuan, tinggal eksekusi saja bos. Jadi seperti itu teman-temannya. Intinya kalau saya memahami saran dari bro ini, ya terlepas dari persoalan seperti apa nantinya, tentunya yang pertama kita accept dulu bro. Tentunya ya jangan keluar dari niat awal, prinsip awal, prinsip dasar kita tinggalkan kampung ya. Kita harus tetap komitmen. Kemudian kita tetap semangat. Yang namanya usaha itu lagi jatuh ya, pasti lelah, capek, ya, panas, dingin, ya. Namanya berjuang ya begitu. Nah, bagaimana sarannya buat teman-teman kan tidak semua orang bro tinggalkan istri jauh-jauh, tinggalkan anak jauh-jauh. Ya itulah konsekuensi. Sarannya. Kalau saran saya ya tetaplah berjuang, sepahit, sepedih apapun, ya tetap aja berjuang. Capai itu tujuan, gapai keinginan dengan penuh kerja keras dan semangat. Saran untuk istri yang ditinggalkan itu bersabar saya. Buat bersabar ya. Semua akan indah pada waktunya. Gokil bro, gokil. Oke kawan, mungkin saya rasa sudah cukup perbincangan kita di pagi hari ini. Ini tadi sudah jam 6 ya. Sudah jam 6, ini jam 6 teman-teman. Karena si kawan ini baru datang dari Gorontalo. Dari Toli. Ini saya tunggu juga begadang sampai pagi ini, takutnya saya ketiduran. Si bro ini takutnya ya terlantar lah, kasihan juga bro. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Kalau kalian khususnya teman-teman yang bergelut penangkap hasil laut, khususnya teribang bro ya, silahkan nanti komen di kolom komentar, tinggalkan jejak, nanti langsung saya akan kontak, kasih nomor si bro ke kalian ya, tinggal komen aja teman-temannya. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.